Benarkah santet lalat hijau bisa membuat target atau si korban ini bisa sampai meninggal dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin. Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani, masih membahas putaran lalat hijau ya. Nah, kali ini yang akan saya jawab, ini adalah salah satu pertanyaan dari klien saya. Benarkah santet lalat hijau ini bisa membuat target atau si korban ini tuh sampai meninggal dunia? Nah, untuk pertanyaan ini tidak langsung saya jawab ya. Tapi sambil berjalan nanti akan saya ceritakan mengenai klien saya yang bertanya ini. Nanti di dalam kasus yang saya ceritakan akan terjawab untuk pertanyaan ini. Nah, klien saya yang bertanya ini adalah anak dari korban santet lalat hijau. Sebut saja namanya adalah Mbak Ami. Ya, tentu nama ini nama samaran ya. Dan ini sedikit banyak ceritanya ini saya kurangi dan saya tambahi biar tersamarkan. Khawatir saya jika terlalu sama persis nanti akan mengganggu privasi Mbak Ami. Dan untuk orang tua Mbak Ami sendiri ini punya usaha warung makan ya lumayan besar dan lumayan ramai juga. Rumah makan ini dikelola langsung oleh kedua orang tua Mbak Ami. Untuk ayah beliau sudah berusia hampir kurang lebih 70 tahun. Dan untuk ibu Mbak Ami ini sudah usia di sekitar 65 tahun. Nah, anak dari orang tua Mbak Ami ini punya 4 anak. Yang pertama adalah Mbak Ami, yang kedua itu perempuan, dan yang ketiga laki-laki. Dan yang terakhir perempuan. Sebut saja namanya adalah Mbak Sinta. Mbak Sinta. Untuk anak pertama sampai anak ketiga itu sudah menikah. Hanya Mbak Sinta yang belum, tapi sudah bertunangan. Nah, yang saya sebutkan di video ini hanya Mbak Ami ya, dan Mbak Sinta. Karena yang terlibat langsung di cerita ini. Ya karena memang Mbak Sinta dan anak terakhir, ya hanya Mbak Sinta lah yang masih tinggal di rumah orang tua dan membantu orang tua tersebut. Nah, singkat cerita, 4 bulan yang lalu, warung makan milik orang tua Mbak Ami ini dan Mbak Sinta ini mengalami ciri-ciri terkena santet lalat hijau. Ya, selain memang ada serangan lalat hijau yang jumlahnya itu lumayan banyak, warung tersebut juga mengalami hal-hal gaib. Ya, ada hal-hal gaib yang lainnya. Yang paling sering terjadi adalah terjadinya penampakan-penampakan di dalam dan di sekitar warungnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, orang tua Mbak Ami ini sudah meminta pertolongan 2 atau 3 orang pintar ya. Untuk jumlah pastinya Mbak Ami itu kurang tahu. Dan hasilnya memang ada perubahan. Tapi selang beberapa hari lalat-lalat tersebut itu kembali lagi. Ya, sampai yang terakhir setelah mengundang orang pintar yang ketiga dan yang keempat,
Selang beberapa hari, ayah dari Mbak Ami ini meninggal dunia. Nah, sejak ayah Mbak Ami ini meninggal dunia, maka warung makan ini tutup 1 bulan penuh. Ya, setelah 1 bulan ini buka kembali. Setelah 1 bulan tutup dan buka kembali, dan ternyata efek santet lalat hijau ini masih ada. Masih ada. Meskipun untuk jumlah lalat hijaunya itu tidak sebanyak sebelumnya. Tapi memang masih ada. Dan terhitung sejak buka, ini entah kenapa ya Mbak Sinta, saudara Mbak Ami yang paling kecil ini sering kesurupan. Dalam 2 atau 3 hari pasti Mbak Sinta ini kesurupan. Dan hal ini tuh berlangsung hampir 1 bulan. Nah, Mbak Ami ini iseng-iseng ya cari-cari di YouTube perihal santet lalat hijau. Kemudian bertemu dengan salah satu video judul santet. Ya, video 2 tahun yang lalu yang membahas mengenai santet lalat hijau. Nah, singkat cerita, Mbak Ami ini mengajak Mbak Sinta untuk datang kepada saya. Dan tujuannya ini jelas. Ini konsultasi mengenai apa yang terjadi kepada usahanya, kepada keluarga namanya dari Mbak Sinta. Nah, untuk apa yang sebenarnya terjadi dan apa solusinya, nanti akan saya sambung di video bagian 2, gitu ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semua. Nah, saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.